Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini pada hari Selasa tanggal 29 Maret, Injil yang kita renungkan berasal dari Lukas 5 ayat 1 sampai 16. Injil ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh. Dikisahkan bagaimana hidup seorang lumpuh selama 30 tahun ia berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Adalah kolam Bethesda yang menjadi salah satu tumpuan harapannya ketika air bergoncang-goncang pada saat-saat yang tidak diketahui. Pada saat itu ada banyak orang yang berusaha untuk menjadi yang pertama untuk masuk ke dalam kolam itu, sebab kesembuhan terjadi hanya pada orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Sementara si lumpuh, ia tak berdaya untuk berjalan. Bagaimana mungkin ia bisa berdaya untuk bersaing dengan orang sakit lainnya untuk mendapatkan kesembuhan? Sungguh amat memilukan situasi yang dialami oleh si lumpuh ini, hingga pada akhirnya Yesus datang. Yesus melihat penderitaannya. Yesus melihat betapa payahnya ia untuk berjalan. Ia hidup terbelenggu oleh penyakitnya ini. Maka Yesus mengatakan kepadanya, "Bangkitlah, angkatlah tempat pembaringanmu dan berjalanlah." Ia berdiri dan persis apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan pada saat itu juga terjadi atas si lumpuh. Ia sembuh. Ia boleh berjalan kemanapun yang ia kehendaki. Ia bebas untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu. Ia bebas untuk menemui siapapun. Ia bebas untuk pergi kemanapun. Yesus telah memberikan pembebasan kepadanya. Saudari-saudara terkasih, si lumpuh ini adalah juga gambaran dari kita. Gambaran dari penyakit yang jauh lebih berat daripada penyakit jasmani, yakni penyakit rohani. Dosa-dosa kita membuat kita tidak mampu untuk berjalan, membuat kita lumpuh, membuat rohani kita seakan mati, membuat kita tidak mampu untuk melangkah pada jalan kebaikan, membuat kita tidak mampu untuk melihat sisi-sisi yang baik dari Tuhan maupun dari diri kita, dari diri sesama. Kita harus menyadari bahaya dosa ini, dan untuk itulah kita perlu datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudari-saudara, saya menganjurkan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mendatangi kotak kerahiman Tuhan, kotak persegi 4, kotak ruang pengakuan dosa, terutama di masa Prapaskah ini. Kita tahu betapa bahaya dan betapa seriusnya dosa. Nah, oleh karena itu kita datang kepada Tuhan melalui sakramen pengakuan dosa. Kita datang supaya kita dibebaskan, supaya kelumpuhan kita itu akhirnya dilenyapkan, supaya kiranya perjalanan kita yang tersendat-sendat, terseret-seret itu karena dosa ini, terutama karena dosa-dosa berat tertentu, itu lalu akhirnya dilenyapkan, sehingga kita melalui kekuatan Tuhan, melalui bantuan Tuhan, melalui kuasa pengampunan Tuhan, hati kita didamaikan, jiwa kita dilapangkan. Jiwa kita yang lumpuh kini punya daya untuk membawa kita pada jalan Tuhan menuju kebaikan. Apakah mudah? Tidak selalu. Oleh karena itu kita mohonkan pada saat-saat Prapaskah ini supaya kiranya kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, membawa dosa-dosa kita yang melumpuhkan kita, supaya kemudian melalui kotak kerahiman Tuhan itu
yang harus kita manfaatkan di masa prapaskah itu, kita memperoleh kebebasan yang memampukan kita untuk berdiri teguh di jalan Tuhan dan berjalan kemanapun Tuhan menghendaki kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.